Selamat pagi, doktor dan teman-teman di YouTube. Perkenalkan, saya Nicole Enting Aiming dengan NIM 20026-12128 dari kelompok KOAS 4. Jadi, pada hari ini saya akan membahas tentang critical care medicine. Jadi, sebagai definisi, critical care adalah perawatan medis untuk pasien yang mengalami cedera parah dan penyakit yang bisa mengancam jiwa. Jadi, intensive care unit ini adalah ruang khusus untuk pasien kritikal yang memerlukan perawatan intensif dan juga observasi yang intensif. Jadi, terdapat 3 klasifikasi ICU. Yang pertama adalah perlayanan ICU primer ataupun standard minimal. Di sini dilakukan ventilasi mekanik kurang dari 24 jam dan pemantauan kardiovaskular pada pasien. Yang kedua adalah pelayanan ICU sekunder atau standar menengah. Di sini dilakukan ventilasi mekanik lebih dari 24 jam dan pemantauan kardiovaskular. Yang terakhir, yang ketiga adalah pelayanan ICU tersier atau standar tertinggi. Di sini dilakukan semua aspek perawatan yang tertinggi termaksud perawatan multisistem yang kompleks dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jadi, di ICU terdapat tim ICU. Dalam tim ICU ini terdapat doktor konsultan ICU, doktor penanggungjawab DPJP, perawat ICU dan juga tim gizi. Alat-alat yang terdapat di ICU adalah seperti ventilator, monitor, EV line, catheter, feeding tube, oxygen tank, dan juga defibrillator. Dan selainnya seperti tisu, air yang biasanya ada. Jadi ini adalah gambaran yang terdapat di ICU pada satu pasien. Di sini terdapat monitor, endotracheal tube, ventilator, anti-embolism stocking, Foley catheter, IV fluid, dan EKG. Jadi ini adalah gambaran ventilator. Jadi ventilator ini bekerja untuk memasukkan oksigen ke dalam paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida. Ventilator menggunakan tekanan positif untuk memasukkan oksigen sesuai kebutuhan pasien ke dalam paru-paru. Untuk step kedua, udara yang masuk ke dalam paru-paru pasien akan melalui humidifier terlebih dahulu untuk menjadikan udaranya lembap dengan suhu yang hangat dan optimal. Yang ketiga, oksigen yang dialirkan ke paru-paru pasien akan melalui oksigen mask, atau jika pasien ini diintubasi, oksigen akan dialirkan melalui endotracheal tube. Seterusnya, selepas udara sudah dialirkan melalui mask ataupun endotracheal tube, karbon dioksida akan dikeluarkan oleh ventilator. Jadi, ventilator ini adalah suatu alat yang mahal, yang berharga sekitar 40 juta per hari di Indonesia. Ini adalah monitor yang akan digunakan oleh suatu pasien. Monitor ini akan menunjukkan heart rate, blood pressure, oxygen saturation, respiration rate, vital record, respiratory waveform, oxygen saturation waveform, ECG strip, dan juga ada alarm pada monitornya. Ini adalah aturan kunjungan ke ICU, di mana jam kunjungan ke ruangan ICU terbatas mengikuti aturan pada hospital tertentu. Yang kedua, jumlah pendamping per pasien juga terbatas, ini juga tergantung pada aturan hospitalnya. Yang ketiga, pengunjung yang ingin masuk ke ruang ICU harus mencuci tangan terlebih dahulu untuk mencegah penularan infeksi. Jika tidak bisa mencuci tangan, harus memakai hand sanitizer. Yang keempat, pengunjung tidak diizinkan untuk membawa benda-benda dari luar ruangan. Aturan ini adalah untuk mencegah infeksi pada pasien yang terdapat di ruangan ICU. Tetapi,
Ada juga pada kondisi tertentu, pengunjung mungkin diizinkan membawa barang-barang tertentu yang diinginkan pasien di ruang ICU. Hal ini bertujuan untuk menemani, menghibur, serta membantu penyembuhan pasien secara psikologis. Jadi, pasien yang sering kali dirawat di ICU adalah seperti pasien yang mengalami trauma berat. Yang kedua adalah pasien dengan gangguan respirasi yang berat, seperti pasien dengan pneumonia atau pasien dengan asma berat atau pasien yang mengalami emfisema. Dan yang ketiga adalah pasien shock, seperti shock hipovolemia, shock kardiogenik, dan juga shock sepsis. Yang keempat adalah pasien seperti pasien yang mengalami infeksi berat, seperti infeksi Japanese encephalitis, infeksi leptospirosis, dan juga demam denggi yang berat. Ada juga pasien di ICU dengan penyakit kanker, seperti kanker payudara, kanker paru-paru, dan kanker kolon. Dan ada juga pasien yang dikirimkan ke ICU untuk dimonitor pasca operasi yang berat. Terdapat 4 kriteria di mana pasien dapat masuk ke ICU. Jadi pada prioritas pertama adalah seperti pasien yang kritis, tidak stabil, yang memerlukan terapi intensif seperti bantuan ventilasi dan infus obat-obat vasoaktif. Sebagai contoh, pasien pada prioritas pertama adalah pasien yang sudah post-op kardiotoraksik, pasien sepsis berat, dan juga pasien yang mengalami gangguan asam basa dan elektrolit yang bisa mengancam nyawa pasien, dan juga pasien yang mengalami hipotensi yang berat. Yang kedua adalah pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU, sebab sangat berisiko bila tidak mendapatkan terapi intensif yang segera. Jadi pasien yang dikriteriakan dalam prioritas 2 adalah seperti pasien yang menderita penyakit jantung, pasien dengan gagal ginjal yang akut dan berat, atau pasien yang telah post-op yang berat. Untuk prioritas ketiga adalah pasien sakit kritis yang tidak stabil status kesihatan sebelumnya penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya, secara sendirian atau kombinasi. Jadi sebagai contoh, pasien yang prioritas 3 adalah seperti pasien yang mempunyai penyakit kanker, disertai penyakit infeksi, sumbatan jalan nafas, atau penyakit paru terminal disertai komplikasi penyakit akut yang berat. Seterusnya, untuk kriteria pengecualian adalah seperti pasien yang memenuhi kriteria masuk tetapi menolak tunjangan hidup yang agresif dan hanya demi perawatan yang aman. Pengecualian yang kedua adalah pasien dalam keadaan vegetatif yang permanen, dan yang ketiga adalah pasien yang dipastikan mati batang otak namun hanya untuk kepentingan donor organ. Jadi terdapat beberapa komplikasi yang bisa terjadi di ICU pada pasien. Yang pertama, komplikasi yang pertama yang bisa berlaku adalah seperti ventilator acquired pneumonia. Yang kedua adalah ventilator induced barotrauma. Yang ketiga adalah infeksi saluran kencing. Seterusnya bisa juga terjadi infeksi saluran darah. Seterusnya ulcus decubitus, muscle atrophy, venous thromboembolism, dan juga delirium. Tetapi yang paling sering yang akan terjadi adalah ventilator acquired pneumonia dan juga ulcus decubitus. Jadi ini adalah indikasi di mana pasien bisa keluar dari ICU. Yang pertama, apabila penyakit atau keadaan pasien telah membaik dan cukup stabil. Yang kedua adalah secara perkiraan dan perhitungan terapi atau pemantauan intensif tidak bermanfaat lagi atau tidak memberi hasil yang bererti bagi pasien. Yang ketiga adalah pasien hanya memerlukan observasi intensif sahaja, sedangkan ada pasien lain yang lebih gawat yang memerlukan terapi dan observasi yang lebih intensif.
Jadi selepas pasien dirawat di ICU dan sudah membaik, pasien bisa dipindahkan ke ruangan HCU. HCU ini adalah High Care Unit, iaitu suatu ruangan perawatan pasien ICU yang dianggap sudah menunjukkan perbaikan tetapi masih dalam pengawasan yang ketat. Jadi indikasi pasien untuk masuk ke High Care Unit ini atau HCU, yang pertama, pasien gagal organ yang berpotensi mempunyai risiko tinggi untuk terjadi komplikasi dan tidak memerlukan monitor atau bantuan invasif. Yang kedua adalah pasien yang memerlukan perawatan dan pengawasan perioperatif. Seterusnya, terdapat 3 indikasi di mana pasien bisa keluar dari HCU. Yang pertama adalah pasien yang tidak membutuhkan pemantauan lagi. Yang kedua adalah pasien yang cenderung memburuk atau memerlukan pemantauan dan alat bantuan intensif sehingga perlu dipindahkan kembali ke ruangan ICU. Yang ketiga adalah pasien atau keluarga pasien yang menolak untuk dirawat di HCU. Jadi tadi saya sudah membahaskan tentang intensive care unit dan juga high care unit untuk dewasa. Sekarang saya akan membahas tentang pediatric intensive care unit. Jadi pediatric intensive care unit ini merupakan bahagian dari fasilitas perawatan rumah sakit yang dikhususkan untuk anak-anak dengan rentang usia 1 bulan hingga 18 tahun. Jadi pada kondisi tertentu seperti asma parah, dehidrasi berat, kecelakaan, sepsis, dan juga keracunan ataupun meningitis, anak-anak ini bisa dirawat di ruang intensif pediatri. Jadi, seperti di ICU, terdapat banyak alat-alat yang digunakan. Jadi, alat-alat yang digunakan di PICU adalah seperti ventilator, Rapotherm, laryngoscope, oksigen, ICU monitor, open incubator, mobile monitor, electrocardiogram, pediatric heating device, patient control analgesia pump, monitor module, ventilator machine with warning screen, syringe dan juga IVAC pump. Selanjutnya terdapat juga alat-alat seperti treatment card, infant measuring scale with 2 special card dan juga small medication refrigerator. Jadi semua alat ini harus di dalam pediatric intensive care unit. Jadi kriteria masuk ke PICU ini dibagi menjadi 4 prioritas. Yang pertama adalah anak yang menderita sakit kritis yang dengan terapi intensif dapat sembuh sempurna atau tumbuh serta berkembang sesuai potensi genetiknya. Yang prioritas kedua adalah anak yang menderita sakit kritis dengan penyakit dasar secara medis belum dapat ditangani, namun dengan terapi intensif dapat diatasi keadaan kritisnya dengan sepenuhnya. Untuk prioritas yang ketiga adalah anak yang menderita sakit kritis dengan penyebab dasar yang menyebabkan anak tidak bisa kontak dengan lingkungannya secara permanen dan mengalami gangguan tumbuh kembang. Untuk prioritas keempat atau prioritas terakhir adalah anak yang menderita sakit kritis dengan prognosis buruk sehingga dengan terapi intensif tidak bisa ditolong. Okey, jadi terdapat 3 kriteria keluar di PICU. Yang pertama, apabila penyakit atau keadaan pasien telah membaik atau cukup stabil. Yang kedua, apabila pasien atau keluarga pasien menolak untuk dirawat lebih lanjut. Yang ketiga, adalah pasien hanya memerlukan observasi intensif sahaja, sedangkan ada pasien lain yang lebih gawat yang memerlukan terapi dan observasi lebih intensif. Jadi terdapat juga neonatal intensive care unit yang khusus untuk anak-anak yang baru lahir sehingga 24 hari dalam kondisi kritis atau mengalami gangguan kesihatan yang berat.
Jadi terdapat beberapa kondisi di mana bayi akan dimasukkan kepada ruangan NICU. Yang pertama adalah bayi yang lahir premature, iaitu sebelum memasuki minggu yang ke-37. Seterusnya, bayi yang mengalami masalah saat persalinan berlangsung dan bayi yang menunjukkan tanda-tanda gangguan kesihatan saat dilahirkan juga akan dimasukkan ke ruangan NICU. Dan yang terakhir adalah bayi dengan berat badan rendah, iaitu kurang dari 2.500 gram, juga akan dimasukkan ke ruangan NICU. Jadi alat-alat yang harus ada di dalam ruangan NICU adalah seperti ventilator, phototherapy lamps, temperature monitor, EKG, IV line, umbilical catheter, intravenous fusion pump, feeding tube, dan juga saturation monitor. Sekian aja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.